Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Hadirin sekalian, sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit banyak tentang apa itu qarin atau jin qarin. Sahabat sekalian, perlu kita tahu bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita manusia, Allah membekali kita ya dengan dua hal. Yang pertama, dan ini berkaitan dengan pendamping hidup manusia. Ya, kedua makhluk ini dia saling tarik-menarik ya untuk menggiring manusia entah ke jalan yang benar atau ke jalan yang salah. Ya. Pertama, Allah membekali manusia dengan malaikat. Ya. Malaikat ini yang bernama malaikat mulhim. Ini versi Imam Al-Ghazali dalam kitab beliau Minhajul Abidin. Ya. Dan ini diperkuat dengan ayat Al-Quran di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha." Ya. Dan Allah mengilhamkan kepada manusia fujuraha, kefajiran, kefasikan, sebagaimana ini ilham berkaitan dengan keburukan, kefasikan, juga Allah memberikan ilham wa taqwaha, ketakwaan. Nah, kemudian diperjelas lagi oleh para ulama kita, terutama Imam Al-Ghazali, beliau menyebutkan bahwa yang memberikan ilham kebaikan kepada manusia itu bernama malaikat mulhim, yang sengaja Allah titipkan kepada setiap kita manusia ya, untuk membantu kita, menuntun kita menemukan jalan yang benar. Sebagaimana pun juga Allah ya menitipkan ya pada diri setiap kita, yaitu pendamping dari kalangan jin dan syaitan yang bernama qarin. Qarin ini kalau kita terjemahkan secara literal, secara bahasa Indonesia, itu artinya sahabat. Qarin yang selalu membersamai kita. Ya, dari kita bangun tidur sampai tidur lagi, dia selalu membersamai kita, mengikuti semua aktivitas yang kita lakukan. Maka wajar kalau ada orang atau manusia yang meninggal, kemudian tiba-tiba ada orang yang melihat di kalangan saudara dia atau keluarga dia. Lah kok saya melihat semalam si fulan yang sudah meninggal. Yang dia lihat itu bukan jasadnya, bukan si fulan yang asli. Si fulan yang asli jasadnya udah di tanah. Tapi yang dia lihat adalah jin qarin yang senantiasa membersamai si fulan itu. Dan mukanya pun sama. Sama persis dengan muka kita. Ya. Hanya saja ya kejelekan daripada jin qarin ini adalah kecondongan dia kepada keburukan. Makanya kalau ada orang yang meninggal ya dan dia punya kebiasaan buruk, maka itu yang akan diulangi oleh si qarin itu. Kalau misalnya ya ada orang yang meninggal punya kebiasaan, mohon maaf, main gaplek ya tiap malam, pasti dia akan mengulangi kebiasaan itu. Dan orang-orang akan lihat itu. Sehingga ini kan menimbulkan fitnah. Nah, teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah, setiap kita punya qarin. Ya. Dari kalangan jin, ya. Kalau Rasulullah juga sering menyebutkan atau sering menyebut dengan syaitan. Hanya saja para ulama kita ini menyebutkan qarin ini dari bangsa jin, walaupun kedua-duanya sama. Sahabat sekalian, di dalam hadis Rasulullah pernah ya, bersabda, ya, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Ma min ahadin minkum illa walahu qarin." Ya, tidaklah di setiap kalian kecuali Allah memberikan, membersamai ya qarin, ya, yaitu yang kita sebutkan tadi, entah dari kalangan malaikat pun ada yang dari kalangan jin. Sehingga para sahabat Nabi SAW pun penasaran. Nah, kalau setiap kita di sini tanpa ada pengecualian, berarti Rasulullah juga punya qarin dong. Sehingga penasaran itu ditanyakanlah oleh para sahabat Nabi. Faqalu ya Rasulullah, walaka ya Rasulullah. Apakah demikian juga denganmu ya Rasulullah? Iya, kata Rasulullah, na'am. Illa annallaha a'anani alaihi fa aslam. Hanya saja di antara bentuk keadilan Allah kepadaku, ya, bentuk rahmatnya Allah kepadaku, si qarinku ini sudah masuk Islam. Ya. Dan qarinnya Nabi Muhammad bernama Habib Huda.
Dan sampai sekarang beliau ada, dan beliau menjadi wali di kalangan para jin. Bahkan Rasulullah sendiri punya qarin. Nah, bagaimana lagi dengan kita yang manusia biasa? Maka sahabat-sahabat sekalian, setiap kita punya jin qarin. Tapi perbedaan kita dengan Rasulullah, jin qarinnya Rasulullah itu sudah muslim. Maka karakter jin qarin yang sudah Islam, itu dia akan menyesuaikan dengan syariat-syariat Islam. Karena jin dan manusia ini salah satu atau di antara makhluk Allah yang terkena beban taklif syariat. Sehingga sama, kalau kita sholat, mereka juga sholat. Kalau kita berpuasa, mereka juga puasa. Kalau kita zikir, ya mereka juga zikir. Sebagaimana kita manusia berharap ingin masuk surga, kepengin masuk surga, mereka juga berharap pengen masuk surga. Sebagaimana kita juga enggan masuk neraka, sama mereka juga enggan untuk masuk neraka. Dan juga sebagaimana ada yang muslim, kita sebagai manusia, ada yang beriman kepada Allah, sama seperti mereka juga ada yang tidak beriman kepada Allah, ya, dan juga ada yang muslim. Maka setiap jin qarin yang sudah Islam, ya, terutama jinnya para wali, ya, qarinnya para wali ini diantara kekhususan rahmat yang Allah berikan kepada mereka, yaitu diislamkan oleh Allah dengan mujahadah yang mereka lakukan, dengan zikir-zikir yang mereka rutinkan, itu diislamkan. Atau melalui hak jaisnya wali al-Ghaus. Ya, biasanya beliau punya hak jais untuk mengislamkan setiap qarin. Nah, biasanya kalau sudah Islam, itu para qarin, jin-jin qarin ini yang dahulunya membersamai kita dengan karakter-karakter atau sifat-sifat buruk, mereka ini pergi suluk. Ya. Jadi kalau kita ada suluk, kita berzikir ya sampai beberapa hari, mereka juga sama, ya, supaya karakter sisi buruknya hilang. Karena memang awal dari penciptaan qarin ini itu memang sering mengajak kepada keburukan. Fa'alhamaha fujuraha. Inilah yang dimaksud, yaitu qarin-qarin kita yang belum Islam, ya, selalu mengajak kepada keburukan, selalu mengajak kepada kemaksiatan. Jadi inilah asal-usul atau jin qarin. Semua kita ada, ya. Tetapi yang berbeda kalau kita dengan orang-orang khusus, orang-orang spesialnya Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau jin qarin kita masih non-muslim, kafir. Kalau jin qarinnya para wali itu sudah muslim. Ya. Bahkan mungkin ada di antara mereka yang jadi wali kekasihnya Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita punya kesempatan, minta kepada Allah untuk diberikan kesempatan sebelum kita wafat dipertemukan dengan Al-Ghaus, supaya jin qarin kita bisa diislamkan oleh beliau. Atau dengan melalui proses mujahadah, kita benar-benar melatih nafsiyah kita, supaya nafsiyah kita, keburukan-keburukan nafsiyah kita itu bisa hilang, bisa condong kepada nafsul mutmainnah, ya, nafsu yang tenang, yang selalu punya kecondongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau tingkatan nafsu kita sudah sampai kepada tingkatan nafsul mutmainnah, maka otomatis qarin kita pun akan mengikuti kualitas tingkatan nafsiyah kita. Ini dulu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dari sedikit penjelasan ini bisa memberikan wawasan dan juga informasi bagi sahabat-sahabat sekalian. Wallahu ta'ala alam. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.